Halo jiwa-jiwa yang dimuliakan Tuhan, jumpa lagi dengan saya, Bu Suas TMC. Salam ceria, penuh dengan cinta. I love you. Sahabat dimanapun berada, biarlah senantiasa diberkati dengan hubungan yang baik, kesehatan yang baik, kemakmuran yang berlimpah, serta kesadaran-kesadaran yang terus bertumbuh. Sahabat, kali ini saya akan berbagi mengenai memahami arti cinta yang sesungguhnya. Saya yakin semua orang memiliki cinta, namun dengan kualitas yang berbeda-beda, seperti cinta orang tua kepada anak. Kita bisa lihat perlakuan orang tua pada anak-anak yang mereka cintai, mulai sejak lahir hingga dewasa, pasti memberikan yang terbaik. Misalnya saja, mulai dari memilih makanan, minuman, pakaian, lalu pendidikan mereka, dan bahkan sampai memilih pekerjaan pun orang tua yang menentukan untuk masa depan anak yang lebih baik. Begitu sampai pada tahap akhir, di mana mulai muncul ketidaksesuaian pada si anak, maka mulai timbul persoalan. Begitu pula pada semua orang yang pernah jatuh cinta, pasti diliputi rasa damai, rasa bahagia, ceria, dan berbunga-bunga, bahkan serasa dunia ini milik berdua, sampai ada yang bilang tai kucing rasa coklat. Seiring perjalanan waktu, muncullah persoalan-persoalan yang tidak mereka inginkan, bahkan memicu hubungan yang tidak harmonis. Lalu mereka mengalami patah hati. Mengapa ini bisa terjadi? Karena belum memahami bahwa yang pertama, cinta itu membebaskan. Artinya, kita tidak boleh memaksakan kehendak, tidak menguasai pasangan kita memberi ruang dan tidak membatasi kehidupannya. Misalnya, dia menjalani hobinya, punya waktu untuk dirinya sendiri, serta keluarga. Yang kedua, cinta tidak harus memiliki. Artinya, dengan kita memberi ruang atau kepercayaan pada pasangan kita, maka hubungan yang terjalin akan saling pengertian. Ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan atau sampai terjadi perpisahan, kita sudah menyadari bahwa hubungan tidak harus saling memiliki dan kita pun tidak menderita oleh hal tersebut. Yang ketiga, cinta itu tidak harus didapat. Seiring perjalanan waktu, kita sering mempertanyakan ketika terjadi perpisahan atau hubungan kita menjadi hancur dalam percintaan ini. Itu bisa disebabkan oleh kemungkinan kita tidak berjodoh. Kemungkinan juga kita hanya bersahabat saja, atau kita tidak harus bersatu menjalani bahtera rumah tangga, sehingga tidak terjadi kemelekatan akan cinta. Lalu yang keempat, cinta itu tidak dipaksakan. Sahabat,
sering kita memaksakan diri akan rasa cinta yang kita rasakan. Bahkan nafsu kita pun kita anggap itu cinta. Padahal sesungguhnya itu adalah keinginan yang berlebihan yang justru menjerumuskan diri kita pada penderitaan yang kita buat sendiri. Nah, seperti apa cinta yang tidak dipaksakan? Ketika seseorang mencintai, dia akan mencintai dengan tulus tanpa ada embel-embel. Tidak harus begini, tidak harus begitu, dan sebagainya. Itulah cinta yang membebaskan. Cinta tidak harus memiliki, cinta itu tidak harus didapat, dan cinta tidak mengikat. Seringkali terjadi gagal dalam mencintai, menimbulkan perseteruan, saling hujat, dan bahkan saling membeberkan kekurangan, serta saling menjatuhkan untuk melampiaskan rasa ketidakpuasan atau tidak menerima akan hubungan cinta yang gagal. Lalu bagaimana caranya menyelesaikan luka batin yang disebabkan oleh kegagalan dalam hubungan cinta ini? Ketika kita mencintai seseorang, yang perlu kita ingat bahwa cinta itu adalah membebaskan. Berpikir dulu sebelum mengambil keputusan untuk mencintai pasangan, dan tahu mencintai seseorang bukanlah paksaan, serta tahu kemana akan kita arahkan cinta ini. Karena cinta tidak bisa ditebak dan cinta bukan milik siapa-siapa. Cinta itu membebaskan, siapa saja berhak atas cinta, baik tua, muda, anak-anak, dan siapapun, tidak ada pengecualian. Semua makhluk di bumi ini butuh cinta, bahkan yang tidak berfisik pun membutuhkan cinta. Cinta tidak dapat diprediksi karena dia bersifat kekal dan tidak pernah lekang oleh waktu. Dan dia memenuhi semua yang ada di belahan bumi ini. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa ada yang sampai kekurangan cinta? Apa yang menyebabkan? Ada yang salahkah dengan cinta? Hingga ada yang merasa tidak ada cinta atau kekurangan cinta. Di mana letak kesalahannya? Apakah penyebabnya orang lain? Selama ini cinta selalu menjadi pokok pembicaraan di masyarakat, terutama pasangan muda-mudi. Kapan ini akan terselesaikan? Yang dapat menyelesaikan adalah cinta itu sendiri. Lalu bagaimana cinta itu menyelesaikan, serta dengan cara apa? Hanya dengan kata maaf. Cinta itu bisa tumbuh dan bersemi di hati. Maaf memaafkan secara batin atau dengan hati yang benar-benar tulus sampai di kedalaman. Kedalaman yang dimaksud adalah ketika sudah mengalami rasa damai, disitulah cinta akan muncul atau tumbuh. Dan jantung kita akan mengembang. Semakin kita bisa memaafkan lebih banyak dan lebih dalam, maka kita akan merasakan cinta itu lebih dalam lagi serta memenuhi diri. Karena cinta adalah
menyembuhkan. Maka jangan biarkan dendam menumpuk di dalam diri, karena ini sangat mempengaruhi aura kita. Orang yang peka akan merasakan energi yang kita pancarkan tanpa kita sadari. Maka penuhilah diri dengan pemaafan, maka hidup akan selalu damai dan bahagia. Sahabat, mari kita penuhi diri kita dengan cinta Tuhan, sehingga kita dapat memahami arti cinta yang sesungguhnya untuk menjaga hubungan menjadi harmonis. Dan ingat, cinta yang sesungguhnya adalah menyembuhkan, serta cinta yang sesungguhnya adalah membebaskan. Oke sahabat, sekian dulu video saya untuk kali ini. Biarlah apa yang saya bagikan dapat bermanfaat dan membuka wawasan kita terkait dengan arti cinta yang sesungguhnya. Salam ceria, penuh dengan cinta. I love you.